Tapi perawan ini nakal. Nakalnya gimana ini? Ini kalau naik motor ini ngebut, Pak. Kerjaannya, bawaannya itu kayak anak-anak pang. Ketika naik motor ngebut, tabrak truk, modar, Pak. Oh, ada anak pang di sini. Oh, selamat datang anak-anak pang, mudah-mudahan masuk surga. Syaratnya sholawat ini ya. Ini ilmu pang, ini ilmu pang. Anak pang nanti masuk YouTube, di like dan subscribe ya. Pada punya HP nggak sih? Ya. Biasanya anak pang nggak punya HP, Pak. Ada ya? Ya, kalau nggak ada nanti minta sama Pak RW. Kembali nih. Ini anak perawan ini kalau naik motor dan masya Allah ya, karena anak pang itulah ngebut itu, Pak. Modar, Pak. Modar ini ceritanya. Ya namanya anak nakal ya modar ya. Kalau Ustadz wafat, kalau Pak RT apa itu? Modar juga lah. Mau RT-nya nggak sholat, ya nggak sholat ya modar gitu aja. Para alim, para ustadz, para kiai, para haji, kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus sahibul hajat wa sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Ustadz Ahmad Sholihan, Ibunda Ibu Ustadz Ahmad Sholihan, sehat nggih? Alhamdulillah. Putra tercintanya yang calon jadi ustadz. Ini baru calon ya, baru calon aminnya udah kenceng ini. Ini kalau jadi beneran gimana? Calon jadi ustadz dan calon LMK apa ya? Mas Tegar Azrullah, keluarga besar yang saya hormati, mudah-mudahan adanya musibah ini dikasih ketabahan dan kesabaran. Di sini banyak guru-guru kita, Ustadz Ahmad Dahlan yang saya takzimi, Ustadz Mustafa sarjana pendidikan yang saya hormati, ada Habib Firman Al-Idrus dan pasukannya, karena pasukannya banyak itu yang ikut, Mas Ustadz Komarudin, Kori Nasional yang nyelempet di sini. Ini jamaah semua yang saya cintai, karena wajahnya saya sangat hafal dengan Bapak, hanya namanya tidak hafal ini, Pak. Intinya saya hormati semua. Nih Pak Guru Ashari, Pak Ashari ya? Pak Ustadz Abdul Haris, mantan ketua Raker, yang pengen pulang nggak boleh sama saya. Baik jamaah sekalian, kita langsung saja kepada dua tema. Tema pertama, kalau di banner yang saya sebar di dunia alam gaib, Pak, karena ada alam gaib ini, dunia maya kan alam gaib itu. Pertama adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memperingati 100 hari wafatnya Ustadz Ahmad Sholihan. Kita langsung begini, Pak. Kenapa kalau Kanjeng Nabi itu diperingati hari lahirnya? Tapi kalau kita orang biasa, itu yang diperingati, yang selalu diramaikan itu meninggalnya, wafatnya. Kalau kita budayanya ada haul, kalau sudah lama haul, tiap tahun ditahlili, tiap tahun diperingati. Nah malam ini salah satu contohnya
Ini adalah memperingati 100 hari berpulangnya Ustadz Ahmad Sholihan. Ini kenapa kalau Kanjeng Nabi kok hari lahirnya? Ini di mana-mana ini rame ini. Kalau informasi Ustadz Mustafa, ibu-ibu muslimat ini keliling tiap malam baca Al-Barjanji ini. Tiap malam Al-Barjanji, atilillahumma qabrahul karim bi'arfin syadihim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terus keliling sampai malam ke-12. Terus ini Masjid Al-Khairiyah tiap malam, nih malam ini lagi belum mulai lagi ya. Tiap malam selalu sholawatan terus ini. Malam ini prek dulu di sini gitu ya. Pindah ke sini. Ini kenapa kok hari lahirnya Kanjeng Nabi yang diperingati, tapi kalau orang biasa itu wafatnya ada haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada haulnya para dewan guru, ada haulnya orang tua kita. Maka jawabannya, kalau Kanjeng Nabi lahirnya langsung diperingati, karena kalau Kanjeng Nabi jelas kedepannya itu baik, jelas kesananya itu husnul khotimah, jelas menjadi contoh bagi seluruh alam semesta. Itu kalau Nabi jelas. Lah adapun kita orang biasa, ketika kita lahir kedepannya belum jelas, itu nanti akan menjadi orang baik atau menjadi orang buruk. Contoh ketika kita punya anak, apakah kita tahu anak kita nanti ke depan akan menjadi ustadz, akan menjadi LMK, akan menjadi ketua RW dan segala macam? Kita tidak tahu. Tapi kalau Rasulullah ketika lahir jelas ke depannya afdhalul makhlukat, menjadi utamanya makhluknya Allah Subhanahu. Ini perbedaannya. Lah terus apa sih Ustadz ini kok pakai peringatan dan segala macamnya? Tadi ini solawatnya solawat Ratib Al-Haddad ya, Ad-Daulami. Ini luar biasa. Cuman tadi ada memang ada solawatan yang meragukan antara Muhammad dan Musyafa. Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarkatil hadi. Mau Muhammad apa Musyafa ini coba? Ragu kan, ada yang Muhammad, ada yang Musyafa. Maka ditegaskan malam ini ditegaskan ini supaya satu. Karena nanti kalau direkam jadinya jelek. Ada yang Muhammad, ada yang Musyafa gitu. Tadi malam itu ada yang tanya sebelum saya ngomong ini, Pak Ustadz, kalau ini bulan Maulid, apakah bisa saat ini Rasulullah itu dimintai syafaat? Itu pertanyaan itu lucu Pak memang. Nah yang tanya ini memang mimbadil Muhammadiyah soalnya ini. Ini beneran ini mimbadil Muhammadiyah ini. Ya kalau di sini ada Muhammadiyah ya mohon maaf. Ini asli, ini pakai shot. Saksinya Habib Firman soalnya ini. Ustadz, apakah bisa saat ini syafaat Nabi itu dipinta? Jawaban saya, loh, Bapak duduk memeluk agama Islam itu sudah mendapat syafaat Nabi kok. Duduknya Bapak atas nama Islam, dada Bapak menerima agama Islam, itu sudah mendapat syafaat karena Nabi dilahirkan hakikatnya membawa agama Islam. Dengan kita syahadat ini loh namanya sudah dapat pertolongan. Syafaat itu pertolongan Mbak, bukan syafaat tukang air galon, itu bukan. Kan ada itu syafaat tukang air galon, itu kan ada. Ini memang pertolongan, ini kita dapat pertolongan. Maka kadang-kadang kan kalau Tegar Azrullah lagi sambutan, salawat salam kepada Nabi yang membawa dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama. Dengan Islam ini namanya sudah dapat syafaat. Contoh yang kedua, doa yang tadi, syafaat Nabi bisa dipinta malam ini juga. Rabbil faghfirli dunubi, Rabbi ya Allah faghfirli, ampunilah aku dunubi, dosa-dosaku, bibarkatil hadi,
Sebab barokahnya yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah siapa? Muhammad. Boleh langsung kepada Nabi, atau bibarkatil hadi musyafa', lantaran Nabi Muhammad yang mensyafaati. Memang hakikatnya Muhammad ya boleh, musyafa' juga boleh. Cuman kudu disepakati ini Tegar, mau Muhammad apa musyafa'. Sama Pak, nama Nabi itu kan ada 99 Pak. Ada yang namanya Musyafa, ada yang namanya Toha, ada yang namanya Yasin, bahkan ada yang namanya Mustafa. Mustafa ada di sini orangnya. Contoh, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'alka. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa, lantaran Nabi Muhammad yang namanya Mustafa, yang terpilih. Jadi minta syafaat pada Nabi di dunia saat ini juga bisa. Maka pada malam ini keluarga besar Bapak almarhum Ustadz Ahmad Sholihan minta syafaat kepada Rasulullah, minta kepada Allah agar apa? Seluruh amaliyahnya Bapak Ustadz almarhum Ahmad Sholihan diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, keluarga yang ditinggalkan dikasih ketabahan dan kesabaran, generasinya bisa melanjutkan perjuangannya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Terus untuk apa sih Ustadz diadakan acara Maulid Nabi? Untuk apa? Ya supaya ada rasa tambah cinta, supaya tambah seneng kepada Kanjeng. Tadi itu sholawatannya apa memang saya budek, apa mic-nya yang jelek, saya nggak tahu. Ini Tegar masalahnya, karena kalau di dalam nggak begitu jelas Pak, di dalam nggak jelas itu tadi sholawatannya. Tapi ini supaya tambah cinta. Ingatkan sholawat ini hadiahkan untuk almarhum Ustadz Ahmad Sholihan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa saya langsung menyampaikan sholawat sampaikan untuk almarhum? Takutnya masih ada yang tanya, kenapa sih katanya 100 hari kok pakai baca ratib ad-daulami, pakai ratib al-haddad, pakai sholawatan, pakai marhaba, pakai atiril. Betul, ini memang maulid, emang sampai kepada almarhum. Kalau memang masih ada yang ragu, saya ingat jawaban almarhum Romo Ki Haji Zainuddin MZ, jawabannya tetap sama Pak. Yang nggak percaya mati dulu. Jawabannya itu sih. Silakan Bapak, kalau nggak percaya mati deh. Nanti kita kirim sholawat itu. Yang ngirim nanti Ustadz Mustafa. Kalau Ustadz Mustafa nggak percaya ya mati aja sekalian. Jangan Pak, orang begitu susah nyarinya. Maka ini cerita saya ulang satu waktu Pak. Ini ada nenek-nenek, ibu-ibu punya anak perawan cantik. Tapi perawan ini nakal. Nakalnya gimana ini? Ini kalau naik motor ini ngebut Pak. Kerjaannya bawaannya itu kayak anak-anak pang. Ketika naik motor ngebut tabrak truk modar Pak. Oh, ada anak pang di sini. Oh, selamat datang anak-anak pang, mudah-mudahan masuk surga. Syaratnya sholawat ini ya. Ini ilmu pang, ini ilmu pang. Anak pang nanti masuk YouTube, di like dan subscribe ya. Pada punya HP nggak sih? Ya. Biasanya anak pang nggak punya HP Pak. Ada ya? Ya, kalau nggak ada nanti minta sama Pak RW. Kembali nih, ini anak perawan ini kalau naik motor dan masya Allah ya, karena anak pang itulah ngebut itu Pak. Us, modar Pak. Modar ini ceritanya. Ya anak, ya namanya anak nakal ya modar ya. Kalau Ustadz wafat, kalau Pak RT apa itu? Modar juga lah. Mau RT-nya nggak sholat.
Ya nggak sholat ya semodar gitu aja. Emang kenapa Pak Ustadz? Ya orang sholat kan itu sangat utama, namanya Islam. Gini, ketika sudah meninggal ini ibunya kangen sama anaknya, maka tanya sowan ke kiai. Nah kiainya itu siapa namanya? Namanya Kiai Tegar Azhrullah. Tadi didoain Ustadz, tadi sekarang kiai. Terlalu tinggi juga kalau kiai sih ya. Ketika sowan ke Kiai Tegar Azhrullah, tanya, Pak Kiai, saya kangen sama anak saya memang nakal. Bagaimana supaya saya bisa ketemu? Maka sang kiai ngasih ijazah nanti malam sholat baca amalannya. Singkat kata ketemu Pak. Lah dalam ketemu anak tadi lagi disiksa, tangannya diikat, digebukin, teriak kesakitan, sakit ya Allah. Gitu. Ibunya nangis. Pagi-pagi nemuin Pak Kiai Tegar, anaknya nyong digebukin nang kana. Budak aing digebukan didinya itu di neraka. Ya ayah jelma Sunda di dia ayah. Terus sang kiai singkat kata nih, malamnya juga mimpi ketemu Pak. Lah ketika ketemu ternyata gadis ini sudah berubah Pak. Pakai pakaian bagus, pakai mahkota sorga, manggil Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai Tegar. Karena Tegar itu dipanggil wanita cantik langsung noleh Pak. Kalau yang manggil nenek-nenek kagak noleh Tegar itu. Tegar minta duit buat jajan, enggak itu kan noleh itu. Tapi karena yang manggil itu wanita cantik noleh. Ada apa? Kamu siapa? Loh apa Pak Kiai nggak kenal sama saya gitu. Memang kamu siapa? Saya ini anaknya ibu yang kemarin tanya kepada Pak Kiai. Terus ketemu, loh kata ibumu kamu disiksa di neraka. Kok sekarang posisinya sehat, pakai baju yang bagus? Betul Pak Kiai. Tapi karena ada wasilah, ada santri yang lewat makam kami baca sholawat, hadiah sholawat barokahnya kirimkan kepada kami, maka kami diampuni oleh Allah dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu. Maka lantaran baca sholawat tadi bersama-sama, fadilah barokahnya untuk almarhum Ustadz Ahmad Solihan. Mudah-mudahan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, ini inti maulid di sini sebenarnya. Kanjeng Nabi dilahirkan dalam rangka membawa ajaran yang baik. Ajaran apa diantaranya? Setiap keluarga itu dikaruniai anak, maka mampukan untuk mendidik anak-anaknya yang soleh. Saya ya memang ini nyata untuk contoh. Ini termasuk Bapak Ahmad Solihan ini orang yang sukses Pak. Pertama sukses dunia, ini rumahnya bagus banget. Saya baru kesini pertama kali Bu. Saya baru kesini pertama kali Tegar, karena memang kalau ketemu dengan Pak Ahmad Solihan hanya di masjid. Ustadz main dong ke rumah, nanti Pak saya belum dapat wangsit, saya bilang begitu. Belum dapat wangsit Pak, karena belum disediain rokok. Bercanda, beliau berpulang. Tapi izin Tegar, saya itu kok nggak tahu, nggak dengar kalau bapakmu meninggal. Ini gara-gara Tegar syuting ini ke rumah ngaji. Ustadz, tadi malam Ustadz Ahmad Dahlan hadir, Habib Firman hadir, Ustadz Mustafa pasti. Acara apa? Itu Abah meninggal. Abah siapa? Kan saya nggak tahu. Akhirnya Tegar ngasih foto. Astagfirullah. Ini kan bapaknya Tegar. Iya meninggal. Astagfirullah. Nggak ada yang ngasih tahu tuh kan? Itu udah seminggu itu. Saya nggak tahu. Maka kembali saya nih ke sini langsung. Pertama beliau orang sukses dunia lah, karena rumahnya bagus. Kalau saya masuk rumahnya Riyad berarti nggak sukses gitu. Ini udah bagus, gambarnya ulama semua, termasuk ulama kecil yang ini. Nah yang kedua saya lihat, ini patut kudu dibanggakan. Pak Ahmad Solihan ini termasuk sukses mendidik anak sampai saat ini. Ya kita lihat Tegar lah, Tegar itu termasuk baik. Pendidikannya baik, kalau di organisasi ya bisa memimpin rapat dan segala macam. Ini termasuk ajaran yang disampaikan Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wahlikum nara. Wahai manusia laki-laki, kamu semua jagalah dirimu dari sengatan panasnya api neraka. Didik dirimu dalam urusan vertikal dan horizontal, wahlikum dan keluargamu, istri dan anak-anakmu. Nah ini Pak Ahmad Sholihan termasuk baik ini, karena bisa menjadikan anaknya ini baik. Anaknya menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan soleh terus tegar ya. Karena begini, di kondisi Jakarta yang luar biasa pergaulan, yang mana ada narkoba, ada narkotika, ada pergaulan bebas, ada tawuran, Tegar ini nggak masuk di dalamnya loh. Dan Bapak tahu kalau di urusan NU dia jadi ketua apa kan? IPNU. Terus ini rencana akan jadi ketua Ansor kecamatan, terus akan jadi LNK. Ini kan buah tangan ayah dan ibunya, buah tangan metode mendidik. Maka dengan baik seperti ini Pak Ahmad Sholihan di sana Pak sedang senyum bangga dan bahagia. Maka kalau kita buka dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ini dalam kitab Daqaiq Pak, 1 bulan itu rohnya masih keliling di sini Pak. Nanti 1 bulan lagi pindah ke makam, 1 bulan lagi naik ke langit. Nanti ketika sudah di atas sana, ini roh izin kepada Allah, izin untuk nengok ke rumah. Tiap malam Jum'ah ahli kubur pulang ke rumah. Ini filosofi Pak, perumpamaan. Enggak kok tiap malam Jumat Pak Ahmad Sholihan pulang. Nanti pada salah paham ini ya. Ini filosofi perumpamaan. Saking pentingnya keluarga yang masih hidup kirim doa. Tapi bisa jadi pulang. Karena kalau ngomong cerita, contoh kayak saya ini, meninggalnya Pak Ahmad Sholihan itu nggak tahu. Tiba-tiba saya umpamanya lewat sini, ketemu, ngobrol biasa, ngerokok, ngopi umpamanya gitu. Habis itu ketika pergi ketemu Tegar, Gar, barusan saya ketemu bapakmu ngerokok ngopi. Apa Ustadz? Iya barusan. Lah bapakku udah meninggal sebulan yang lalu kok. Gitu. Bisa jadi seperti itu Pak. Karena memang ada tendensi dalilnya itu loh ada. Bisa nengok ke sini. Maka setiap malam Jumat pulang menengok bagaimana apakah anak istrinya ngirim doa. Maka kalau melihat perilaku yang baik, malam ini 100 hari Tegar membawa jamaah, membawa muslimina wal muslimat untuk kirim doa. Betapa bangganya Bapak almarhum Ustadz Ahmad Sholihan. Maka ini sesuai dalam penjelasan kitab Tambihul Ghafilin begini Pak. Idza kanal waladu sholihan wa qad 'allamahul abul qur'ana wal ilma yakunu ajruhu liwalidihi min ghairi ayangkusa min ajri waladihi syai'un. Idza kanal waladu sholihan, ini pas banget ini. Idza kana, apabila ada siapa al waladu, anak yang namanya Tegar itu sholihan, soleh, memang anaknya Pak Ahmad Sholihan, memang kitabnya begitu Tegar, ini pas banget ini. Ya saya sengaja juga buka kitab itu Gar supaya nyambung Sholihan. Waqad 'allamahul abul qur'ana wal ilma. Sungguh dulu Pak Ahmad Sholihan ngajarin Tegar itu ilmu Quran, ilmu agama, ilmu adab segala macamnya, sehingga bisa seperti ini. Yakunu ajruhu liwalidihi, maka pahala yang dilakukan Tegar khususnya itu untuk bapaknya. Tegar baca Quran, pahala langsung transfer ke bapaknya. Tegar baca sholawat, pahala langsung ke bapaknya. Tegar baca zikir apa aja, pahala langsung ke bapaknya. Bapaknya bangga Pak, ibarat orang lagi santai dapat kiriman buah, dapat kiriman gorengan, dapat kiriman rokok, dapat senang itu Pak, dikirim seperti itu. Dan ingat, min ghairi ayangkusa min ajri waladi syai'un, dengan tanpa mengurangi pahala yang dimiliki oleh Tegar. Umpama Tegar dapat pahala 1000 transfer ke bapaknya, dan Tegar juga tetap mendapatkan 1000. Itu betapa bangganya orang tua yang namanya almarhum Bapak Ahmad Sholihan punya putra yang soleh, yang malam ini bersama kita bisa rasakan. Mudah-mudahan perjuangan Bapak Ahmad Sholihan sesuai dengan apa yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, saya ngomong udah 30 menit nih.
Kesimpulannya adalah, pertama, malam ini Maulid Nabi, niatkan untuk Maulid Nabi, mudah-mudahan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini malam 100 harinya, maka kalau dalam bentuk 100 hari atau haul, sampaikan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dan keluarganya. Supaya apa? Memang itu menjadi aturan, sampaikan yang baik-baik bagi para almarhum dan almarhumah, jangan sampaikan yang tidak baik, karena itu khususnya menjadi doa. Maka amaliyah yang dilakukan malam ini, fadilah pahalanya dikirimkan kepada almarhum Ustadz Ahmad Sholihan. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya oleh Allah, diterima amaliyahnya oleh Allah, keluarganya sakinah mawadah rahmah, yang ditinggalkan tabah sabar, tetap iman Islamnya, dan semuanya husnul khatimah, semua yang hadir mendapat barokah dan manfaat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi saya ada kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.